Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1093 Penawaran. Saat malam tiba, 8 patung es berdiri rapi di depan aula utama gerbang Jiuxuan. Hal pertama yang dilakukan Chu Chen saat kembali adalah mengunjungi 8 guru. Tertutup embun beku, ke-8 guru itu tidak bisa bergerak, tetapi mata mereka masih terbuka. Mereka tampak seperti terpenjara oleh embun beku. Tuan ketiga, kalau Anda baik-baik saja, bisakah Anda berkedip sebentar saja untuk saya? Kata Chu Chen pada Dewa Ning. Si tua abadi Ning tidak bergerak, hanya menatap lurus ke depan. Chu Chen mencoba memecahkan patung es itu, tetapi kekerasan patung es itu berada di luar imajinasi Chu Chen. Jika kita mendobraknya dengan paksa, itu mungkin akan menyakiti tuannya. Chu Chen mengerutkan kening dan setelah beberapa saat, dia menatap Liu Ruyan. Liu Ruyan juga menggelengkan kepalanya. Dia tidak berdaya menghadapi situasi ini. Dewi kecil, tahukah kamu apa yang sedang terjadi? Song Yan bertanya. Dewi kecil, Chip, jawabannya adalah Chip. Chu Chen memeriksa dengan teliti dan akhirnya memastikan bahwa meskipun ke-8 tuan itu terjebak dalam patung es, nyawa mereka tidak dalam bahaya, tetapi mereka tidak bisa keluar. Tidak lama kemudian, Liu Siwan juga tiba. Siwan, apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi? Chu Chen segera bertanya. Chu Chen telah menjelaskan situasi spesifik kepada Liu Siwan melalui telepon. Buah misterius dari Gunung Tianshan. Liu Siwan berjalan mengelilingi 8 patung es. Tampaknya para master telah keliru mengambil buah manusia salju Tianshan yang legendaris. Apa itu? Beberapa orang memandang Liu Siwan. Liu Siwan langsung menjadi bersemangat. Itu adalah episode kedua dari kisah Xiao Liu. Tetapi sayangnya tidak ada siaran langsung di sini. Legenda mengatakan bahwa sepasang kekasih yang gagah berani datang ke Gunung Tianshan dan tertarik dengan pemandangan bersalju di sana. Jadi mereka memilih untuk tinggal menyendiri di sana. Liu Siwan merenung sejenak. 10.000 kata dihilangkan di tengah. Pada akhirnya, pria itu berdiri di puncak Gunung Tianshan, di depan makam gadis itu, dan perlahan-lahan berubah menjadi patung es selamanya. Setiap orang, apakah ini hanya sekedar cerita? Kemudian, muncullah sebuah tanaman di tanah es dan salju ini. Tanaman itu berbunga dan menghasilkan buah berbentuk kepingan salju. Begitu Liu Siwan mengatakan ini, Nangong Jun berkata, itu adalah buah misterius yang aku petik dari Gunung Tianshan. Itu disebut buah manusia salju Tianshan. Liu Siwan berkata, buah manusia salju Tianshan mengandung kekuatan yang sangat kuat. Itu memang buah spiritual yang langka. Namun, begitu buah manusia salju Tianshan diambil secara tidak sengaja, seluruh orang akan membeku. Adapun apa yang bisa keluar, itu tergantung pada kapan orang yang dibekukan dapat menyerap energi buah manusia salju Tianshan. Jadi, bagi 8 master, ini sebenarnya sebuah petualangan. Chu Chen akhirnya merasa lega dan menatap Nangong Yun. Tapi, kenapa kakak Yun baik-baik saja? Liu Siwan merenung sejenak lalu berkata perlahan, itu pasti karena alasan khusus. Apa alasannya? Nangong Jun sendiri juga penasaran. Saya tidak tahu alasan spesifiknya,
Liu Siwan merentangkan tangannya. Chu Chen meliriknya dan berkata, "Benar sekali, jangan katakan itu lagi di masa mendatang." Mengetahui bahwa kedelapan tuan itu baik-baik saja, tetapi mereka tidak akan terbebas dari masalah untuk sementara waktu, Chu Chen membawa kedelapan patung es itu ke aula utama dan membiarkan mereka tinggal bersama Patriark Jiuxuan. "Tuan-tuan, dengan restu dari Patriark Jiuxuan, kalian pasti akan segera mampu menyerap energi buah manusia salju Tianshan dan keluar dari patung-patung itu." Setelah berkata demikian, Chu Chen pun menyalakan 3 batang dupa untuk 9 leluhur yang mendalam. Nangong Jun diam-diam bersyukur karena dirinya tidak berubah menjadi patung es. Kalau tidak, dia akan disembah oleh Chen Chen. "Chen Chen, apakah kamu tidak takut kalau para majikan akan datang dan membalas dendam kepadamu nanti?" Nangong Jun memandang 8 patung es yang ditempatkan di sebelah Patriark Jiuxuan sambil tersenyum. "Hai," Chu Chen berkata, "siapa yang membiarkan mereka menggodaku? Aku harus memperlakukan mereka dengan baik. Aku akan memberitahu Xiao Wuyu untuk membawakan beberapa piring buah atau sesuatu untuk para majikan setiap hari. Bahkan jika mereka tidak bisa memakannya, setidaknya itu akan memberikan kenyamanan spiritual." Betapa indahnya gambaran seorang guru yang baik dan murid yang berbakti. Pertama, akar bunga peri muncul di Yancheng, lalu buah manusia salju Tianshan muncul, dan buah misterius yang kau temukan di luar negeri. Liu Siwan berkata dengan suara yang dalam, "Tampaknya tanah ini telah dipelihara selama 2000 tahun. Sekarang energi spiritual telah bangkit kembali dan melimpah seperti dulu. Aku harus mencari-cari untuk melihat apakah aku dapat menemukan anggur kucing." Liu Siwan selalu terobsesi dengan anggur kucing yang membuatnya mabuk selama 2000 tahun. "Ngomong-ngomong, izinkan aku melihat apa yang dilakukan 10 sekte besar lainnya sekarang." Liu Siwan mendengus, "Akan lebih baik jika mereka muncul lagi. Aku ingin memberimu beberapa hadiah tahun baru." 3 sekte utama yang mengirim hadiah ulang tahun kepada Chu Chen dihancurkan dalam 1 hari. Memang benar bahwa tanah Tiongkok memiliki warisan sejarah yang mendalam, tetapi Chu Chen juga membutuhkan waktu 1 hari untuk membuktikan sekali lagi bahwa ia adalah raja era baru. Kehancuran 3 sekte besar ini merupakan guncangan terbesar bagi para pendekar kuno. Hanya mereka yang pernah mengalami zaman dahulu kala yang dapat memahami betapa mengerikannya ke-10 sekte ini. Tentu saja, apa yang dihancurkan Chu Chen hanyalah benih api yang mereka tinggalkan di bumi. Ini cukup untuk mengejutkan semua orang. Pada hari ini, di Gunung Kunlun, di kantor perekrutan, tahun 2000, banyak roh prajurit kuno tiba-tiba muncul. 10 sekte besar di masa lalu kini telah menjadi bagian dari masa lalu. Di era ini, mereka ingin mendukung Chu Chen sebagai raja baru dunia prajurit. Kekuasaan yang dikendalikan oleh raja baru ini adalah 2000. Gerbang Jiuxuan. Setelah Liu Siwan pergi, Jiang Kufeng juga pergi. Sebelum pergi, Jiang Kufeng mengirim pesan kepada Chu Chen, "Saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan saya harus kembali ke laut." Chu Chen menjawab tanpa sadar, "Apa masalah penting?" Jiang Kufeng, "Tebak, Chu Chen." Chu Chen melempar teleponnya ke samping. Song Yangxi keluar bersih. Istri, Chu Chen berjalan mendekat dan memeluk Song Yan yang sedang mengeringkan rambutnya. Dia berbicara lebih percaya diri.
ayo cepat berlatih. Song Yan berbalik dan mengambil inisiatif untuk memeluk leher Chu Chen, matanya yang indah menggoda, iya. Setelah badai, Song Yan memeluk Chu Chen, suaranya masih terengah-engah, suamiku, bisakah kamu mengatur formasi? Aku ingin memberimu kebahagiaan 2 kali lipat. Matahari berada di tengah hari. Saat Chu Chen bangun, Song Yan sudah duduk di meja rias, menyisir rambut panjangnya. Piyamanya yang lembut dan longgar tidak dapat menyembunyikan bentuk tubuhnya yang menawan. Dia bagaikan peri yang baru saja turun ke dunia, menikmati cita rasa dunia fana. Senyum bahagia terlihat di cermin. Selamat pagi, suamiku. Chu Chen memeluk Song Yan dari belakang. Selamat pagi, istriku. Keindahan ruangan itu membentuk kontras tajam dengan dingin dan sunyinya aula Jiuxuanmen. Tadi malam, Chu Chen benar-benar memberitahu Xiao Wuyu bahwa mulai hari ini, 8 piring buah harus disiapkan setiap hari di meja panjang di depan aula untuk dipersembahkan kepada 8 pematung es, berharap agar 8 pematung es itu segera menjadi sukses. Xiao Wuyu melakukan apa yang diperintahkan kepadanya dengan patuh, dan tidak melupakan kontribusi Patriark Jiuxuan. Jumlahnya ada 9, semuanya tersusun rapi. Saat mempersembahkan dupa kepada 9 leluhur misterius, Xiao Wuyu ragu-ragu. Apakah Anda ingin mempersembahkan dupa kepada 8 orang lainnya juga? Xiao Wuyu memikirkannya dan memutuskan untuk memperlakukan semua orang secara setara. Bab 1094 Selamat Tahun Baru. Siang harinya, Chu Chen dan Song Yan berjalan bergandengan tangan ke aula Jiuxuan. Ketika Chu Chen melihat 9 piring buah tersusun rapi dengan 3 batang dupa di masing-masing piring, dia tercengang. Ah, ini, aku tidak menyuruh Xiao Wuyu membakar dupa saat menyiapkan piring buah. Chu Chen menghela napas. Itu kelalaianku. Sambil berbicara, Chu Chen berjalan ke samping dan mengambil segenggam dupa. Untungnya, Xiao Wuyu cerdas. Chu Chen juga menyalakan 3 batang dupa pada masing-masing dari 9 piring buah. Tuan-tuan, saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Saya hanya berharap Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berkomunikasi dengan leluhur tua melalui asap, sehingga Anda dapat mencerna energi buah manusia salju Tianshan lebih cepat dan segera bangun. Chu Chen berbicara dengan serius sambil menatap ke 8 patung es itu. Tuan, jaga diri baik-baik. Chu Chen telah memutuskan untuk turun gunung hari ini. Pulanglah untuk tahun baru. Orang tua Chu Chen telah pergi ke Qingji, dan dia baru saja menerima kabar bahwa paman keduanya dan yang lainnya telah membawa keluarga mereka ke puncak Qianzheng untuk merayakan tahun baru. Rumah yang ingin dituju Chu Chen tentu saja keluarga Song di Canjeng. Song Yan menatap kosong pada tindakan Chu Chen. Setelah berjalan keluar dari aula, Song Yan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Benarkah Anda dapat berkomunikasi dengan para dewa dengan menggunakan asap? Chu Chen tersenyum. Dalam mitologi Tiongkok, bukankah semua dewa dan Buddha perlu menyerap dupa dari dunia manusia? Aku tidak bicara omong kosong. Jika para guru mendekati 9 leluhur mendalam setiap hari dan disembah bersama, mungkin akan ada kesempatan bagi mereka untuk beresonansi satu sama lain. Jangan mencoba membodohi Yan Yan. Nangong Jun mendekat dan memutar matanya ke arah Chu Chen. Jelas sekali kau ingin mempermainkan 8 tuan itu. Kakak Yun, kamu datang tepat waktu.
Ayo kita turun gunung bersama, Cu Chen berkata. Ngomong-ngomong, 8 tuan sedang merayakan tahun baru bersama 9 leluhur mendalam. Jadi mari kita kembali ke kota Chan untuk merayakan tahun baru. Ini tahun baru. Nangong Jun tidak dapat menahan desahan dalam hatinya dan menatap Cu Chen. Saat Cu Chen memasuki sekte Jiuxuan, dia masih anak-anak. Namun kini, dia bisa memuja 8 gurunya di altar. Waktu tidak kenal ampun, Nangong Jun tidak menolak untuk kembali ke Canceng bersama Cu Chen untuk merayakan tahun baru. Setelah makan siang, Cu Chen mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang dari sekte Jiuxuan dan kembali bersama ketiga wanita cantik itu. Setelah pertempuran yang menghancurkan 3 sekte besar, pemandangan damai muncul di dunia prajurit Tiongkok. Kekuatan keseluruhan 2000 terus meningkat dan bertanggung jawab atas tatanan seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Selain para prajurit kuno yang bergabung pada tahun 2000, jarang ada tanda-tanda prajurit kuno muncul di tempat lain. 3 hari setelah Cu Chen kembali ke kota Chan, pada malam tahun baru, dia menerima pesan dari Liu Siwan, dan dia tidak menemukan keberadaan benih api. Cu Chen menghancurkan 3 sekte dalam 1 hari, menyebabkan benih api yang tersisa bersembunyi lebih dalam. Saya kembali, di depan pintu rumah keluarga Song. Song Qiu sangat bersemangat. Ini pertama kalinya aku pulang ke rumah sejak aku masuk tentara. Pada saat ini, Song Qiu sangat gembira dan dia ingin memeluk semua orang di keluarganya satu persatu. Petugas keamanan di pintu sudah pulang untuk liburan. Area villa keluarga Song sangat tenang. Daerah di sekitar Danau Song dihiasi dengan lentera-lentera dan dipenuhi suasana tahun baru. Song Qiu bergegas ke aula, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Di mana semua orang? Song Qiu bertanya-tanya. Dia telah memberitahu ayahnya bahwa dia akan pulang hari ini. Apakah mereka semua pergi ke bandara untuk menjemputku? Aku tidak kembali dengan pesawat. Song Qiu menepuk kepalanya, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menjelaskan dengan jelas. Song Qiu segera menelepon telepon ayahnya, tetapi teleponnya berdering lama dan tidak ada yang menjawab. Setelah memikirkannya, Song Qiu langsung menghubungi nomor Cu Chen, kakak ipar. Setelah panggilan tersambung, Song Qiu berkata dengan gembira, "Aku pulang." Di ujung telepon, Cu Chen tertegun sejenak. "Xiao Qiu, apakah kamu akan pulang untuk merayakan tahun baru?" Song Qiu juga tercengang. "Hah? Kami akan makan malam tahun baru di Hotel Huateng." Cu Chen berkata, "Apakah kamu ingin datang? Apakah kamu mau datang? Apakah ini bahasa manusia, saudara ipar?" Song Qiu menutup telepon sambil menangis. "Aku kehilangan statusku di keluarga ini." Song Qiu bergegas keluar dari keluarga Song dan tiba di Hotel Huateng secepat mungkin. Kali ini, Cu Chen dan keluarganya tinggal di kamar pribadi di Hotel Huateng. Yang tidak diragukan lagi adalah kotak Tenglong nomor 1 di lantai 6. Song Qiu mendorong pintu hingga terbuka dan melihat seluruh keluarga sedang minum dalam suasana yang meriah. Xiao Qiu kembali. Kotak itu dipenuhi tawa. Saat hitungan mundur berbunyi dan Unforgettable Tonight dinyanyikan, Song Qiu adalah orang pertama yang bergegas menghampiri Cu Chen. "Selamat tahun baru, kakak ipar. Semoga kamu segera punya bayi." Song Qiu menatap Cu Chen dengan penuh semangat.
Banyaknya gelar kakak iparku terlintas dalam pikiranku. Tuan muda dari sekte Jiuxuan, sekte paling misterius di dunia. Putra tertua dari keluarga Chu, keluarga paling aristokrat di Tiongkok. Pangeran dari Trillion Group, Kepala Departemen Utusan Khusus Biro Operasi Khusus 2000. Pahlawan Chu yang terkenal di dunia, dewa perang bunga persik yang terkenal di dunia. Song Qiyu menjadi semakin penuh harap, matanya berbinar. Chu Chen secara alami mengerti apa yang dimaksud Song Qiyu, dan dengan santai mengeluarkan amplop merah yang telah dia persiapkan sejak lama dan menyerahkannya kepada Song Qiyu. Ya, selamat tahun baru. Song Qiyu menerimanya dengan senang dan berkata, "Terima kasih, kakak ipar. Aku akan pergi ke kamar mandi." Aku meremasnya dalam tanganku, tipis sekali. Mungkinkah itu sebuah cek? Saat Song Qiyu menutup pintu kamar mandi, dia tidak sabar untuk membuka amplop merah itu. Senyum di wajahnya memudar bagaikan air pasang dalam sekejap. Pangeran dari kelompok triliun dolar sebenarnya hanya menerima amplop merah berisi $5. Song Qiyu menghela nafas dan berpikir bahwa seseorang seharusnya tidak memiliki harapan terlalu tinggi terhadap angpau tahun baru. Selamat tahun baru, Guangzhou sangat ramai tahun ini. Karena bunga-bunga di Guangzhou baru mekar semalam beberapa hari yang lalu. Walaupun pemerintah memangkas banyak bunga, Guangzhou tahun ini benar-benar kota bunga. Banyak orang dari kota-kota terdekat pergi ke Guangzhou untuk mengunjungi jalan bunga pada hari tahun baru. Pagi-pagi sekali, Chu Chen dan Song Yan pertama-tama mengucapkan selamat tahun baru kepada lelaki tua Song Changqing, lalu kepada saudari Yun, dan terakhir kepada Song Xieyang dan istrinya. Saya mendapat cukup banyak angpau tahun baru. Setelah sarapan, Song Qiyu bertindak sebagai pengemudi, Chu Chen duduk di kursi penumpang, Song Yan dan Nangong Jun duduk di kursi belakang, dan mereka dengan bersemangat menuju Yangcheng. Dalam perjalanan, Chu Chen menerima telepon ucapan selamat tahun baru dari Xiao Wuyu. Di telepon, Chu Chen tidak melupakan 8 master patung es. Ia meminta Xiao Wuyu untuk ingat menempelkan amplop merah pada masing-masing dari 8 patung es untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada 8 guru. Setelah Xiao Wuyu menutup telepon Chu Chen berdering lagi. Ucapan selamat tahun baru pun datang silih berganti. Faktanya, ini adalah tahun baru Imlek pertama di era kebangkitan energi spiritual. Di luar Tiongkok, di banyak tempat, perkelahian antar prajurit terus terjadi. Cina adalah tempat dengan prajurit terbanyak di zaman kuno. Akan tetapi, karena tahun 2000 yang mengendalikan situasi, China sebenarnya adalah tempat teraman di dunia. Selama festival musim semi, Chu Chen menjalani kehidupan yang sangat santai. Tentu saja, berlatih bela diri setiap hari sangatlah penting. Kesuksesan datang dari ketekunan, sedangkan kegagalan datang dari kemalasan. Chu Chen bertindak seperti lebah kecil yang pekerja keras setiap hari, aktif mengumpulkan madu. Di atas alam kekuatan supranatural terdapat alam tubuh emas. Namun, Chu Chen tidak tahu apa itu alam tubuh emas. Sebaliknya, Song Yan semakin dekat dengan alam kekuatan supernatural. Hati Chu Chen juga penuh dengan antisipasi. Aku jadi penasaran. Istriku akan berubah menjadi apa pertama kali setelah dia menyadari kekuatan ajaib dari transformasi. Di atas tempat tidur empuk, Chu Chen menggendong Song Yan,
membelai punggungnya yang halus, dan menepuk-nepuknya pelan. Dengan bunyi jepret, terdengar renyah dan elastis. Istri, kembalian. Bersambung.